Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu mau cek kehadiran kalian semua. Apakah di sini hadir semua? Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita ice breathing terlebih dahulu ya, biar lebih semangat untuk menjalani pembelajarannya. Nah, jika Ibu bilang berdiri, maka kalian duduk. Jika Ibu bilang duduk, maka kalian berdiri. Paham semua? Paham Ibu. Nah, ayo kita mulai ya. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk. Nah, sudah fokus semua ya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, coba kalian bayangkan, jika semua orang membuang sampah ke sungai, apa yang terjadi kira-kira 1 minggu kemudian? Ibu, Ya, rasa. sungai pasti penuh dengan sampah dan akan menyebabkan banjir. Nah, apakah kalian pernah melihat sungai yang penuh dengan sampah atau bahkan sampai menyebabkan banjir? Pernah Ibu. Nah, apa yang kalian rasakan kira-kira? Nah, kalian pasti setuju kan kalau menjaga lingkungan itu penting? Setuju Ibu. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan menjadi problem solving lingkungan. Kalian akan belajar cara mencegah banjir dan kerusakan lingkungan lainnya. Ibu harap kalian bisa aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok ya. Siap? Siap Ibu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Kelompok 1, Galuh, Risma, Rosa, dan Laili. Kelompok 2, Nevi, Mila, Farah, dan Rizmi. Silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya Ibu. Sekarang, hari ini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Apa kalian sudah membuat rumusan masalahnya? Sudah Ibu. Saya Ibu dari kelompok 1 menuliskan rumusan masalah bagaimana cara mencegah banjir di kota akibat sampah yang menyumbat saluran air. Bagus kelompok 1, kelompok 2 bagaimana? Bagaimana peran teknologi dan perilaku masyarakat dalam mengatasi banjir akibat sampah? Bagus untuk kelompok 2. Bagus sekali anak-anak. Kelompok 1 fokus pada pencegahan air, kelompok 2 fokus pada Teknologi dan kebiasaan masyarakat Dalam mengatasi banjir. Nah, untuk sekarang coba kalian susun pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk nanti pertanyaan itu sebagai kalian mencari solusi di LKPD-nya ya. Baik Ibu. Ibu, Ya. kelompok kami membuat pertanyaan. Yang pertama adalah apa penyebab utama tersumbatnya saluran air. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh sampah terhadap kinerja pompa. Dan yang ketiga, apakah sudah ada teknologi yang digunakan untuk menyaring sampah. Baik, sudah bagus. Kelompok 2 bagaimana? Saya Ibu berdasarkan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama
pertanyaan itu di LKPD ya, dan tuliskan jawaban-jawaban kalian di LKPD-nya masing-masing. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya kalian bisa mencari informasi dari buku, video maupun internet. Kemudian kalian catat di tabel LKPD ya. Baik, Ibu. Ini loh, aku juga dapat info dari banjir loh. Ini kira Sekali ya. ada juga info banjir. Itu banjir namanya. Ini coba lihat, aku tadi nemu dari oh iya, ini juga ada dari buku IPA. Ini juga bisa. Boleh tuh dimasukin di tabel sini. Bagaimana kelompok 1? Apakah kalian sudah menemukan informasi? Sudah, Ibu. Kelompok kami tadi menemukan informasi dari berita online dari suaraindonesia.com. Jadi banjir itu disebabkan oleh penumpukan sampah di saluran sehingga menghambat kinerja pompa air meski sudah dinyalakan dan menyebabkan air tergenang. Kami juga menemukan di buku IPA bahwa sampah yang menutup saluran air bisa mengakibatkan air hujan tidak mengalir sehingga airnya bisa meluap ke jalan, Ibu. Setelah kita menonton video YouTube dari teknologi bahwa di Jepang telah menggunakan jaring otomatis di saluran yang bisa menangkap sampah sebelum masuk ke pompa. Baik, sudah bagus kelompok 1. Informasi yang kalian dapatkan sudah lengkap. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah menemukan informasi? Sudah, Ibu. Ya, Mila. Menurut informasi yang saya baca dari artikel, masyarakat itu sering membuang sampah ke selokan karena malas dan tidak ada fasilitas yang memadai, Bu. Menurut kami sekolah juga bisa membuat gerakan tidak buang sampah sembarangan sama membuat poster yang lingkungan, Bu. Saya Bu, dari artikel Kompas, beberapa daerah menggunakan keranjang jaring di mulut saluran air untuk tangkap sampah sebelum masuk lebih dalam. Jawaban yang sangat bagus. Kemudian dari hasil informasi yang kalian dapatkan tersebut, gabungkan hasil penyelidikan tersebut menjadi solusi yang kreatif ya. Kemudian kalian bisa membuat poster yang kreatif dari aplikasi Canva. Siap, Ibu. Apakah kelompok 1 sudah menemukan judul untuk posternya? Sudah, Ibu. Ya, apa baru? Poster kami berjudul Jika Banjir Stop Buang Sampah Sembarangan. Bagus sekali, idenya sangat bagus. Kemudian kelompok 2, apakah sudah menemukan judul? Ya, Nevi. Untuk judulnya kami menggunakan saluran air bukan tempat sampah. Oke, baik. Semuanya sudah bagus untuk judulnya. Kemudian kalian lanjutkan untuk membuat posternya ya. Nanti di akhir kelas kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, Ibu. Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, kalau begitu kelompok 1 Ibu untuk ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Rosalatu Sarifat dengan nomor absen 27. Saya Karisma dengan nomor absen 5. Saya Galuh dengan nomor absen 4. Saya Laili Sipsi dengan absen 20. Nah, di sini judulnya Jika Banjir Stop Buang Sampah Sembarangan. Banjir kata bukan hanya karena hujan, tapi juga karena tumpukan sampah di saluran air. Fakta penting yang pertama, ada sampah setinggi 50-60 cm menutup saluran air di Surabaya. Yang kedua, pompa sudah aktif tapi air tidak bisa surut karena sumbatan sampah. Yang ketiga, setelah sampah dibersihkan, air surut dalam 15-30 menit. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, genangan air merusak jalan dan juga rumah.
Ciawi. Kemudian pompa air kota tidak bisa bekerja secara maksimal dan aktivitas warga menjadi terganggu. Terus ada solusi kreatifnya. Yang pertama ada kampanye gotong royong rutin di setiap RT atau RW setiap minggu. Terus ada edukasi warga melalui mural, saluran bersih, warga sehat. Dan yang ketiga ada pemasangan saringan jaring otomatis di saluran air. Dan yang keempat ada sosialisasi digital lewat IG kampung dan WhatsApp grup warga. Nah, ini yang dapat kita lakukan setiap harinya ya. Saran dari kelompok 1, dari kelompok 2 apakah ada tanggapan? Untuk idenya sudah bagus, tapi bagaimana cara warga agar tahu cara membersihkan filter air itu? Nah, ini bisa dilakukan melalui sosialisasi dengan gotong royong. Kemudian muralnya juga bisa menampilkan penggunaan filter. Baik, mungkin bisa dicukupkan untuk kelompok 1 bisa diakhiri. Baik, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengundang untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, saya Isu Satya Jumaida dengan absen 15. Saya Faradania dan absen 5. Saya Nika Sandi dengan absen 7. Saya Nurmilati Hopsyah dengan absen 17. Baik, untuk yang pertama, poster kami berjudul saluran air bukan tempat sampah, dengan air sungai dan saluran kota tercemar oleh limbah rumah tangga dan sampah plastik. Untuk penyebab utamanya, yang pertama membuang sampah sembarangan ke got dan sungai. Yang kedua, kurangnya tempat sampah di ruang publik. Yang ketiga, tidak ada sanksi atau pengawasan lingkungan. Dan yang terakhir, rendahnya kesadaran akan pentingnya air bersih. Kemudian ada dampaknya. Yang pertama, menurunnya kualitas air tanah dan sungai. Yang kedua, air bersih makin sulit didapat. Yang ketiga, penyakit menular meningkat serta gangguan ekosistem perairan. Untuk yang terakhir yaitu solusi pelajar. Yang pertama yaitu pemasangan keranjang sampah di tiap saluran, sekolah dan RT. Yang kedua pembuatan video pendek edukasi oleh OSIS. 3. Penambahan tempat sampah tertutup di titik strategis. 4. Lomba desain stiker lingkungan bebas banjir yang ditempel di rumah-rumah warga. Baik, bagus sekali ya dari kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 ada tanggapan? Menurut saya idenya sangat praktis Ibu dan bisa digunakan di sekolah juga. Baik, terima kasih Galuh. Untuk kelompok 2 bisa diakhiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu lihat presentasi kalian tadi sudah bagus dan solusi yang kalian berikan juga sangat menarik. Selanjutnya, apakah Dayu bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Saya Ibu, Iya, Mila. teknologi dan edukasi warga sama pentingnya. Kita sebagai siswa bisa mulai dari hal-hal yang kecil Ibu. Iya, terima kasih Mila. Saya Ibu, selain itu saya juga belajar cara menyusun pertanyaan yang kritis dan informasi dari sumber yang relevan serta bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi ini dalam kelompok. Baik, terima kasih Rosa dan Mila. Untuk menjaga kebersihan, kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk materi hari ini, anak-anak? Mungkin sudah Tidak cukup Ibu.